Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai hamba Allah yang mempunyai sifat lemah, terkadang punya uzur atau sesuatu halangan dalam ibadah, seperti contohnya tidak bisa berdiri, misalnya dalam sholat. Nah, apabila ini terjadi dalam sebuah jemaah, tentu ada petunjuk yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ada 8 hadis yang saya tulis dalam buku saya berbicara tentang hal ini. Kalau saya bacakan semua tentu terlalu kepanjangan, oleh karena itu saya mengutip sedikit demi sedikit hadis tersebut yang kira-kira dianggap penting untuk diketahui. Pemirsa, marilah kita perhatikan sebuah hadis secara lengkap yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha serta penjelasan para ulama muhaddisin yang berbunyi seperti begini. An Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di rumahnya, sedang pada waktu itu ia sedang sakit. Fasalla jalisan, lalu ia sholat sambil duduk. Fasalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan ada satu kaum sholat di belakangnya dengan berdiri pula. Fa asyara ilaihim an ijlisu, lalu Nabi memberi isyarat kepada mereka supaya semua duduk. Falaman syarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi menyelesaikan sholatnya, kemudian dia berkata, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti, ya, maka berdirilah. Nah, fa idza raka'a farka'u, jika ia ruku maka rukuklah kamu sekalian. Wa idza rafa'a farfa'u, jika imam mengangkat kepalanya maka angkatlah kepalamu semua. Fa idza shalla jalisan, jika imam salat sambil duduk, fasallu julusan, maka salatlah kamu semua sambil duduk pula. Ini riwayat muttafaqun alaih. Jadi singkatnya begini, dari sekian hadis yang saya tulis masing-masing saya kutip sedikit ya.
tetapi menimbulkan pertanyaan bahwa keadaan yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga duduk dalam sholatnya. Ya, jadi begini, saya langsung saja. Pertama, Nabi pernah ketika beliau sakit lalu sholat duduk di belakang imam, waktu itu Abu Bakar yang mengimami sholat berjemaah. Itu satu ya. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasa'i. Yang kedua, ketika beliau menjelang akhir usianya, Nabi sholat duduk di belakang imamnya yang sedang sholat berdiri. Jadi coba ini yang bisa dijadikan sebagai contoh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan tidak ada yang mencacat hadisnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pernah juga ketika Nabi telah terjatuh dari kuda hingga kakinya sakit waktu itu, sehingga dia sholat duduk bersama kaumnya. Dalam pengertian bahwa semua jamaah pada waktu itu duduk dalam sholat. Nah, yang keempat juga Nabi pernah sakit sehingga dia sholat duduk dan orang-orang di belakangnya berdiri, tetapi Nabi menyuruh semua duduk dalam sholat seperti duduknya imam untuk mengikuti imam. Ini hadis juga diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Yang terakhir, jika ada yang menyalahi tata cara ini, kata Nabi, maka engkau menyerupai sholatmu dengan orang Persia dan Roma, termasuk juga Israel yang menyalahi raja-rajanya. Nabi menegaskan, berimamlah menurut imam-imammu sesuai aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bersumber dari Jabir. Nah, bagaimana kaifiat sholat duduk? Berbicara tentang sholat duduk, maka yang menjadi dasar ialah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Pemirsa, secara garis besar sholat duduk itu ada dua macam, yaitu duduk di lantai dan duduk di kursi. Ini perlu barangkali kita jabarkan. Nah, jika di lantai, duduk di lantai, maka posisi dikondisikan dengan keadaan uzur atau penyakit. Sedangkan duduk di kursi itu dilakukan seperti biasa, kecuali ketika sujud membungkukkan badan lebih rendah sedikit dari posisi ruku. Adapun yang mampu duduk tahiyat misalnya, itu tidak mengapa jika ia sujud di lantai selama tidak menyiksa penyakitnya. Nah, yang menjadi masalah ialah duduk di atas kendaraan yang arahnya tidak menentu, sementara menghadap kiblat dalam sholat hukumnya adalah wajib. Nah, bagaimana kira-kira ini? Tentu kita mengacu pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma begini ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi imaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar di atas kendaraan mengikuti arah kendaraannya. Beliau bergerak sujud rukuk dengan isyarat. Nah, perlu kita pahami bahwa kata isyarat dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak serta-merta meninggalkan yang wajib. Maka ketika takbiratul ihram harus menghadapkan wajah ke arah kiblat menurut firasat jika misalnya kebingungan arah. Kemudian setelah takbir kembali mengikuti arah kendaraan sampai sholat selesai. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi demikian pengertian saya di dalam memahami hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Nah, kesimpulan, sejumlah hadis yang saya sampaikan dalam bab ini terkait sholat duduk, maka pokok bahasanya terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, apabila makmum sedang uzur, ada halangan,
boleh saja sholat sambil duduk di belakangnya imam yang duduk yang sedang berdiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, walaupun makmum berdiri, jika berada di belakang imam yang sedang sholat duduk, maka makmum harus ikut sholat sambil duduk pula. Karena Nabi telah melarang menyerupai pelaku orang Majusi Persia ya, dan perilaku ahlul kitab, yaitu bangsa Romawi, dan termasuk juga bangsa Israel yang menyalahi pemimpinnya. Maksud menyalahi pemimpinnya, rajanya duduk, dia berdiri gitu. Kemudian Nabi menegaskan bahwa berimamlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi musafir yang sudah terdesak oleh waktu misalnya ya, duduk di atas kendaraan, katakanlah mobil, maka cukup baginya bertayamum, kemudian sholat sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nah, pemirsa, saya kira cukup jelas ya. Alhamdulillah, saya kira selesai dengan ringkas. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa dilihat, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.